Baik, selamat sore, kita mulai lagi kuliah. Kedengaran nggak suara saya dan kelihatan nggak, Ketua? Kedengaran, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya, lihat bukunya. Buka bukunya halaman 179. Kita masuk topik baru, sebaran normal. Sebaran normal. Kita telah pelajari bahwa data bisa menyebar. Menyebar ke kanan, menyebar ke kiri, atau setangkup, atau disebut juga simetris. Nah, salah satu bentuk penyebaran data yang sangat sering digunakan sebagai dasar dalam teori-teori statistika adalah bentuk lonceng. Sebuah sebaran normal dalam seperti bentuk lonceng atau genta. Kurvanya disebut juga kurva normal. Persamaan-persamaan dan hukum-hukum matematika terkait dengan ini telah ditemukan pada awal abad 18 oleh De Moivre dan Gauss. Contoh dari kurva normal itu lihat di halaman 180, gambar 71. Anda lihat sumbu yang garis itu X. Berarti nilai-nilai dari data itu menyebar di sumbu X itu, dan garis putus-putus itu adalah nilai tengahnya. Mu. Jadi grafik yang ada di sebelah kiri dari garis mu itu sama dengan grafik sebelah kanan. Jadi dia seperti gentak setangkup simetris. Persamaan untuk kurva normal itu seperti pada definisi halaman 180 itu di dalam kotak itu. Jadi kalau diketahui mu, diketahui simpangan baku sigma, dengan menggunakan rumus itu dapat ditetapkan titik-titik ordinat dari sebuah nilai pengamatan X. Pada gambar 72, halaman 181, dipaparkan dua kurva normal. Sebutlah kurva 1 sebelah kiri itu, kurva kanan yang di sebelah kanan, di mana nilai tengah kurva 1 itu, atau nilai tengah dari populasi itu, populasi 1 itu tidak sama dengan nilai tengah dari populasi 2. Dan simpangan baku dari populasi 1, sigma 1 itu lebih kecil dari sigma 2. Sumbu X itu sekali lagi adalah titik-titik di mana nilai-nilai pengamatan itu menyebar. Satu, Anda lihat bahwa ujung-ujung dari kurva itu tidak pernah berimpit dengan garis itu. Tidak pernah berimpit dengan garis itu. Hampir berimpit, gitu ya. Hampir berimpit. Hampir berimpit.
Nah, kalau kita kembali ke gambar 71, ini adalah kurva dari peluang. Jadi setiap nilai pengamatan itu kalau didefinisikan dalam bentuk peluang, itulah kurva normal itu. Itulah kira-kira maksudnya. Dan karena inilah kurva peluang, maka total luas daripada kurva itu yang di bawah kurva itu adalah 1, ya, 1. Itu selalu harus kita ingat. Jumlah peluang itu kan 1. Nah, coba lihat gambar 73. Gambar 73 halaman 181. Ini juga dua kurva normal yang nilai tengahnya sama. Mu1 sama dengan Mu2. Tetapi simpangan bakunya tidak sama. Dalam hal ini, simpangan baku dari populasi 1, sigma 1 itu lebih kecil daripada sigma 2. Nah, apa yang kita bisa lihat dari gambar ini? Yaitu semakin kecil simpangan bakunya, semakin menyebar data-data itu. Ya, semakin menyebar data-data itu, baik ke kiri maupun ke kanan. Ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Itu adalah kurva 2 itu. Ya, semakin kecil simpangan bakunya, ya semakin menyempit, ya semakin menyempit ujung daripada garis itu, ya. Semakin besar simpangan bakunya, semakin menyebar data itu. Jadi pernyataan saya yang pertama tadi, saya ralat sedikit, ya. Itu sebabnya maka kurva 2 itu lebih menjulur ke kiri dan ke kanan karena simpangan bakunya lebih besar. Simpangan bakunya lebih besar. Coba lihat juga gambar 74. Gambar 74. Nilai tengahnya dari dua populasi itu tidak sama. Dan kembali simpangan baku dari populasi 1 itu lebih kecil dari populasi 2. Kembali Anda lihat bahwa sebaran nilai-nilai dari populasi 2 itu lebih melebar karena simpangan bakunya lebih besar. Kita lanjutkan dengan 7.2 halaman 182. 7.2.182. Bagaimana kita mencoba memanfaatkan pengetahuan itu? Kembali saya tekankan tadi bahwa luas dari kurva itu sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kalau kita katakan bahwa nilai-nilai itu bisa kita definisikan dalam bentuk peluang, ya. Maka pada gambar 75 itu, coba lihat 75, ada bagian daripada kurva itu yang diarsir, yang dihitamkan, yaitu antara X1 hingga X2. Antara X1 dan X2. Nah, berapakah luasan dari yang diarsir itu? Berapakah luasan dari yang diarsir tersebut? Kalau dituliskan seperti pada baris keempat, ya, P buka kurung X lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2 tutup kurung. P di situ tutup peluang, ya, peluang maksudnya. Hanya kita definisikan di sini, hanya kita masukkan di sini berapakah luasan daripada yang diarsir itu, yang nantinya bentuknya adalah sebuah peluang. Jadi penulisannya P buka kurung X di antara X1 X2 atau P lebih besar dari X1 lebih kecil dari X2. Nah, coba lihat di gambar 76. Bisa juga kita lihat bahwa dua populasi itu masing-masing berimpit, dua populasi itu berimpit,
Yang mau ditanya berapakah luasan dari X1 hingga X2? Baik untuk populasi 1 maupun populasi 2. Itu yang diarsir jadi 2 kali. Lebih hitam dia karena berimpit. Berimpit ya. Berimpit. Nah, kalau kita mau menggunakan teori-teori peluang untuk itu, kita bisa lebih mudah mencari luasan itu dengan mengkonversi, ya, dengan mengkonversi atau mentransformasi sebaran normal itu ke sebaran jet, ke sebaran jet. Pada kuliah yang lalu kita telah mencoba menggunakan rumus sebaran jet, ya, ketika kita membandingkan bagaimana prestasi mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah kimia dan ekonomi pada kuliah yang lalu. Ya. Nah, ada rumusnya, yaitu Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Ya, simpangan bakunya. Dalam hal ini nilai tengah Z itu 0 dan ragamnya adalah 1. Jadi Z itu diasumsikan adalah suatu sebaran yang mempunyai nilai tengah 0 dan ragamnya 1. Artinya simpangan bakunya juga 1, ya kan? Nah, sebaran normal yang seperti ini disebut sebaran normal baku. Ya, sebaran normal baku itu sebaran yang nilai tengahnya 0 dan ragamnya 1 atau simpangan bakunya juga 1. Jadi, berapa luasan X tadi? Bisa kita hitung dengan suatu standar, dengan sebaran Z. Sekali lagi. Dengan demikian, maka kita harus konversi nilai-nilai X itu ke nilai Z. Jadi untuk X1, nilai Z-nya halaman 184, nilai Z1-nya sama dengan X1 kurang mu dibagi simpangan bakunya. Untuk X2, nilai padanan Z-nya adalah Z2 sama dengan X2 kurang mu dibagi simpangan bakunya. Nah, lihat di bagian tengah dengan demikian, secara rumusan, kita katakan bahwa peluang dari X lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2 itu sama dengan peluang dari Z lebih besar dari Z1 dan lebih kecil dari Z2. Itu di bagian tengah dari buku itu. Nah, kalau kita coba lihat gambarnya itu, gambar 77, lihat dua grafik itu sama-sama sebaran normal. Yang sebelah kiri itu sebaran normal, sebelah kanan juga sebaran normal. Tapi lihat sumbu X yang mendatar itu, kalau grafik yang sebelah kiri X, sebelah kanan itu Z. Jadi kalau kita hitung luasan dari X1 ke X2 itu pada gambar yang pertama, itu sama dengan luasan dari yang diarsir pada sebaran Z pada gambar yang kedua. Artinya kalau sebaran Z itu antara Z1 dan 2 itu kita hitung luasannya atau peluangnya, itu berarti kan sama dengan luasan dari sebaran X, nilai X itu antara X1 dengan X2.
Coba kita lihat teladan 1 di halaman 185. Halaman 185. Misalkan suatu sebaran normal dengan nilai tengah mu sama dengan 50 dan simpangan bakunya sigma sama dengan 10. Itulah peluang bahwa X mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Itulah peluang bahwa X mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Nah, kita gunakanlah rumus Z tadi. Nah, kita hitung yang pertama adalah Z1. Nah, Z1 itu sama dengan berapa X1? 45. Dikurang berapa nilai tengahnya? 50. Berapa simpangan bakunya? 10. Berarti kan Z1 itu 45 kurang 60 kurang 50 dibagi 10 sama dengan minus 0,5. Sekarang untuk X2 kita hitung Z padanannya, yaitu Z2. Berapa X2-nya tadi? 62. Maka Z2 sama dengan 62 kurang 50 dibagi 10 sama dengan 1,2. Nah, kalau kita gambarkan, lihat gambar 78, gambar 78. Yang mau kita cari adalah luasan di antara Z minus 0,5 hingga 1,2 itu. Atau peluang dari Z mulai dari minus 0,5 hingga 1,2 itu. Kalau kita tuliskan rumusnya, maka peluang X lebih besar dari 45, lebih kecil dari 62 itu sama dengan peluang Z minus 0,5, lebih besar dari minus 0,5, lebih kecil dari 1,2. Seperti tertulis pada pada bagian tengah halaman 185 itu. Nah, berapa peluangnya? Nah, kita dibantu oleh sebuah tabel. Kita perlu dibantu oleh sebuah tabel. Supaya kita dapat memperoleh berapa nilai peluang Z pada satu titik tertentu. Coba lihat tabel A4. Tabel A4 di halaman 470. Kalau nggak lupa. Ya, di halaman 470. Tabel A4 wilayah luas di bawah kurva normal. Ya, wilayah luas di bawah kurva normal. Coba lihat kolom pertama itu Z. Ya, Z. Z itu minus 3,4, minus 3,3, minus 3,2, terus ke bawah sampai plus 3,4. Nah, di sebelah kanan itu ada 0,00, 0,01, 0,02, itu maksudnya desimalnya. Ya, misalnya Z minus 3,42 itu adalah 0,0003. Z minus 3,44 itu adalah 0,00003. Jadi sekali lagi itu adalah desimalnya. Nah, coba kita lihat berapakah? Ya, berapakah? Nah, luasan yang diarsir itu. Coba kembali dulu ke halaman 185. Berarti peluang X lebih besar dari 45, lebih kecil dari 62, sama dengan peluang Z lebih besar dari minus 0,5, lebih kecil dari 1,2. Itu sebenarnya artinya adalah peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurang peluang Z lebih kecil dari minus 0,5. Coba lihat di gambar itu kan ada titik 0,5 itu. Yang tidak diarsir itu sebelah kiri peluang Z itu
sebelah kiri dari 0,05, 0,5 minus 0,5 dan sebelah kanan dari 1,2. Ya. Jadi sebenarnya peluang Z lebih kecil dari 1,2 yaitu mulai dari titik 1,2 itu ke kiri sampai ke ujung grafik itu. Oke. Nah, peluang Z lebih kecil dari minus 0,5 itu berarti kan maksudnya yang minus 0, peluang dari minus 0,5 itu yang tidak diarsir ke kiri. Yang tidak diarsir itu mulai dari titik minus 0,5 ke kiri. Berarti kalau dikurangkan peluang Z lebih kecil dari 1,2 dengan peluang Z lebih kecil dari minus 0,5, itu artinya yang sisa adalah yang diarsir itu. Yang diarsir itu. Nah, sekarang kita lihat berapakah PZ lebih kecil dari 1,2. Lihat di tabel. Tabel tadi halaman 470. Coba lihat 470. Buka lagi tabel 470. Tabel A4 itu. Nah, coba lihat Z di mana 1,2. Jadi yang kita cari adalah 1,2. Ya, 1,2 berarti kan maksudnya 1,20. Berapakah 1,20? Iya, 1,20. Berarti kan yang sebelah kanan itu persis, yaitu adalah 0,8849. 0,8849. Nah, yang mau kita cari yang lain adalah peluang Z lebih kecil dari minus 0,5. Lihat Z minus 0,5. Minus 0,5. Kalau di tabel itu berarti harus kita baca minus 0,50. Ya, minus 0,50. Itu adalah 0,3085. Jadi di tabel ini yang dimaksud dengan koma itu adalah titik ya. Jadi titik di tabel ini maksudnya koma ya. Nah, kita masukkanlah nilai itu. Berarti 0,8849 kurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Yang demikian peluangnya itu tadi 0,5764. Itulah yang diarsir itu. Itulah luasan yang diarsir itu. Yang dinyatakan dalam peluang. Nah, coba lihat teladan 2. Teladan 2. Untuk sebaran normal dengan mu 300 dan simpangan baku 50, hitunglah peluang bahwa peubah ACX mengambil suatu nilai yang lebih besar dari 362. 362. Nah, kalau digambarkan seperti gambar 79, coba lihat sumbu X-nya itu. Ada titik 362. Yang mau kita hitung adalah peluang X lebih besar dari 362, berarti yang dihitamkan itu. Berapakah peluang yang dihitamkan itu? Atau berapakah luasan yang dihitamkan itu? Nah, kembali kita harus hitung dulu padanan Z-nya. Padanan Z-nya. Berarti Z sama dengan nilai X-nya kurang rataan nilai tengah dibagi simpangan bakunya, itu 362 kurang 300 dibagi 50. Hasilnya adalah 1,24. Dengan demikian, peluang X lebih besar dari 362 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,24. Ya, lebih besar dari 1, Z lebih besar dari 1,24.
Nah, kita katakan tadi bahwa luasan keseluruhan itu 1. Berarti luasan yang diarsiri itu boleh kita tuliskan 1 kurang peluang Z lebih kecil dari 1,24. Jadi kalau kita peroleh peluang Z lebih kecil dari 1,24, kalau dikurangi oleh 1, itulah peluang Z lebih besar dari 1,24. Nah, berapa peluang Z lebih kecil dari 1,24? Kembali ke tabel tadi. Lihat tabel. Nah, tentu Z lihat dulu 1,2. Lalu carilah 0,04-nya. Berapa, Rido? 1,24. Di tabel itu. Kau temukan di tabel itu. Berapakah peluang Z lebih kecil dari 1,24? Ridho? Yang lain sudah menemukan? Coba. Saya, Pak. Ya, siapa? Ya, silakan siapa? 0,8925, Pak. 0,8925. Ya, berarti siapa namamu tadi? Evan. Iya, Pak. Ah, betul. Jadi 0,8925. Itulah peluang Z lebih kecil dari 1,24. Berarti 1 kurang 0,8925, maka hasilnya adalah 0,1075. Nah, banyak lagi teladan-teladan yang lain, seperti teladan 3, dan seterusnya. Nah, penerapannya juga kita lanjutkan ke penerapan sebaran normal di 7.3. Teladan 4 sampai teladan 10. Kalian boleh mempelajarinya. Ya, kalian boleh mempelajarinya. Inilah bagaimana ini digunakan dalam banyak kasus, ya, dalam banyak kasus. Sebaran Z ini sangat sering digunakan. Baik, target kita hari ini tercapai. Dan saya juga menangkap bahwa kalian sangat mengerti. Bukti tadi bisa membaca tabel itu adalah respon yang sangat bagus bahwa target kita sampai. Sebelum berakhir, saya ingin saya umumkan. Tapi saya lihat dulu apanya. Video apa namanya? Saya videokan dulu absensi. Buka video masing-masing ya.
Baik. Pengumuman yang pertama soal UTS dan UAS. Jadwal tentu ditetapkan oleh fakultas. Hanya ingin saya umumkan bahwa ada UTS lisan, ada UAS lisan. Kalau itu nanti kita tentukan jadwalnya. Ya, lisan, artinya ujian UTS dan UASnya lisan. Kemudian ada tugas, ada kuis. Ini juga ada kuis lisan, ada kuis tertulis, ada tugas tertulis, ada tugas lisan. Jadwalnya nanti soal kuis, UTS, UAS yang lisan-lisan dan tugas lisan itu kita bisa atur. Tentu di luar jadwal UTS UAS yang ditetapkan oleh fakultas. Ini adalah minggu ke-6 ya kan? Berarti masih ada satu. Udah keluar jadwal UTS belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tanggal berapa kita UTS? Tanggal 1, Pak. 1 apa? Statistika tanggal 6, Pak. Ada yang bilang tanggal 1, apa itu? Mulai ujiannya tanggal 1, Pak. Oh, mulai ujiannya tanggal 1 ya. Soalnya jadwalnya, statistikanya tanggal 6 ya? Iya, Pak. Iya, tanggal Oke. 6, Pak. Jadi materi kuliah kita, materi UTS kita itu sampai bahan kuliah minggu depan. Ya, sampai bahan kuliah minggu depan. Pelajari baik-baik seluruh contoh-contoh yang ada di situ, juga soal-soal yang ada di buku itu. Dan harus dikirimkan jawabannya ke email yang akan saya tentukan pada soal UTS itu. Nah, kemudian kita akan lakukan UTS lisan. Itu nanti kita atur jadwalnya. Ya, kita atur jadwalnya setelah UTS resmi berakhir. Ya, jadi kita atur jadwalnya setelah selesai UTS keseluruhan. Titik mata kuliah saya seperti itu saya buat. Untuk lebih menangkap pengetahuan kalian. Karena kadang-kadang mahasiswa itu tidak tahu menuliskannya, mungkin lisan. Makanya saya coba menggali pengetahuan kalian secara lisan. Baik, apa ada pertanyaan? Baik, sudah 1 menit lagi habis waktunya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ini saya upload nanti di YouTube. Silakan lihat bagi yang ingin melihat. Tidak dipaksa. Jaga kesehatan masing-masing, vaksin yang belum vaksin. Ya. Jangan ambil risiko, jaga jarak, pakai masker segala macam. Walaupun sudah berkurang kasus COVID di Indonesia, tapi masih menyebar virus itu. Masih sangat berbahaya. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian di kuliah hari ini. 2 orang teman kalian tadi permisi karena harus divaksin. Baik, selamat sore. Salam sehat. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya tutup ya. Baik, Pak. Baik, Pak.